Diki Triana, Hadir. Ilham Imamuddin, Hadir. Irham Maulana, Hadir. Jejen, Hadir. Farhan, Hadir. Imas Sito, Irma Nurmalasari, Hadir. Lydia Fatma, Hadiro. Mutiara Khairunisa, Hadiro. Nabila Robiah, Hadiro. Najwa Marhamah, Hadiro. Latul Wafakia, Rihla, Hadiro. Salwa Amelia, Hadiro. Syifa Latifah, Hadiro. Wulan Permatasari. Izin. Oh ya. Baik. قبل أن نبدأ درسنا اليوم تعالوا بنا أن نقرأ الأسماء الحسنى. المبسط الجامع الغني المانع النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات محمد وعلى آله. Baik, syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Aina wasalna? Sampai mana kita terakhir? Dan sebelum kita lanjut ke yang telah kita kaji kemarin, izinkan coba saya untuk review ya apa yang sudah kita pelajari di pertemuan kemarin. Jadi di pembukaan ini ya di cover ini Syekh Muhammad Rashid Ridho ya menyatakan bahwa tafsir ini adalah satu-satunya ya yang mengkolaborasikan antara dua hal, riwayat-riwayat yang valid ya, sahihil mansur dan sharihil ma'qul, logika yang jernih begitu ya. Jadi kita harus tahu betapa hebatnya tafsir Al-Manar ini. Kenapa? Karena Syekh Muhammad Abduh ini dianggap sebagai mujaddid pada zamannya. Ya. Terbukti kalau kita lihat tafsirnya Prof. Quraisy Shihab itu banyak sekali mengutip tafsir Al-Manar. Ya. Di Mesir juga tafsir-tafsir yang lahir setelah Al-Manar, misalkan tafsirnya Tantawi Jauhari, terus tafsirnya Fi Zilalil Quran Sayyid Qutb, tafsir Al-Marogi juga ya. Al-Marogi itu kan nama orang mantan rektornya Al-Azhar. Itu banyak sekali merujuk tafsir Al-Manar dan rasa-rasanya tafsir-tafsir tersebut belum bisa mencapai titik tafsir Al-Manar gitu ya dari segi popularitas dan pengaruh ya. Jadi kenapa? Karena tafsir ini dianggap yang banyak berani mendobrak
pemikiran-pemikiran Islam yang dianggap perlu diperbaharui dengan mengkolaborasikan antara Sahihil Ma'thur, riwayat yang valid, dan Sharihil Maqbul, logika-logika yang jernih. Ya. Nah, saking Al-Azhar itu memuliakannya Muhammad Abduh karena karyanya ini, akhirnya kalau teman-teman tanya atau pernah main ke Mesir, itu nama aula besarnya Al-Azhar itu Aula Muhammad Abduh, ya. Qo'ah Kubro. Jadi Qo'ah Kubronya atau aula terbesarnya di Al-Azhar itu namanya Muhammad Abduh. Kalau di UIN kita kan di UIN Bandung ini ya, siapa? Aula Anwar Musaddad ya kalau nggak salah ya. Itu kan pendirinya UIN Bandung. Nah, kalau di Al-Azhar Muhammad Abduh karena menghormati dan mengapresiasi karya-karya dari pemikiran-pemikiran Muhammad Abduh. Nah, kita harus tahu sebenarnya tafsir ini ditulis oleh Syekh Muhammad Rashid Ridho, muridnya Muhammad Abduh. Tapi karena ini ada hubungan yang romantis antara murid dan guru, akhirnya Rashid Ridho ini menisbahkan juga karyanya kepada gurunya. Jadi orang-orang taunya Al-Manar itu Muhammad Abduh, saking beliau hormatnya. Padahal yang menulis adalah Rashid Ridho, karena memang Rashid Ridho juga banyak mengutip pemikirannya gurunya di tafsir ini. Jadi kalau ada kata-kata qolal imam atau qolal ustaz, itu berarti yang berkata adalah gurunya Rashid Ridho. Tapi kalau ada kata-kata aku lu, berarti itu pendapatnya kebalik. Kalau ada kata-kata qolal ustaz atau qolal imam, itu pendapatnya Muhammad Abduh, ya. Tapi kalau ada kata-kata aku lu, ya, saya berkata, itu berarti Rashid Ridho. Ya. Ya, kemarin juga sudah kita bahas kalau tafsir ini dibuka oleh ayat-ayat Quran pilihan ya. Itu jarang. Coba teman-teman cek tafsir-tafsir lain. Ya, ada enggak yang membuka tafsirnya itu dengan ayat Quran pilihan. Ini sepertinya sangat jarang dan ini luar biasa. Itu berarti menandakan bahwa Rashid Ridho dan Muhammad Abduh ini sangat dekat dengan Al-Quran. Ya. Ya, Vi. Hadirkan. Ya, Vi. Ya, Vi dulu aja ya, habis itu Nabila ya. Ya, sampai Ya, mana Kang. kemarin, Vi? Ingat gak? Walam yunzilhu qanunan dunyawiyan jafan kaqawaninal hikami wala kitabat kami. kaqawaninil hikami Hukami. wala kaqawaninil hukami wala kitaban tibbiyan limudawatil ajsami wala tarikhon basyariyan libayanil ahdathi wal waqa'i wala safaron faniyan liwujuhil kasabi wal manafi'i fa inna kulla dhalika mimma ja'alahu ta'ala bistata'ikum la yatawaqqafu bistata'ikum la yatawaqqafu ala wahyi min rabbikum wa hadha Kelas. Ya, mumtaz ya. Habis ini Nabila. Saya artikan dulu. Walam yunzilhu qanunan dunyawiyan jafan kaqawaninil hukami. Dan Allah tidak menurunkan Al-Quran ini sebagai konun, ya. Apa itu konun? Peraturan undang-undang yang saklek duniawian. Peraturan-peraturan duniawi yang jafan, yang saklek. Jafan itu saklek ya. Jadi Al-Quran itu tidak boleh dijadikan kayak peraturan KUHP yang saklek begitu. Kaqawaninil hukami, seperti peraturan-peraturannya para penguasa
Ya, al-hukam di sini artinya penguasa. Wala kitaban tibbiyan, dan juga Al-Quran ini tidak diturunkan sebagai kitaban tibbiyan, sebagai buku medis, buku kesehatan, limudawatil ajsami, untuk menyembuhkan badan yang sakit. Wala tarikhan basyariyan, Al-Quran ini juga bukan sebagai buku sejarah, sejarah basyariyan, kemanusiaan, libayanil ahdathi wal waqa'i, untuk menjelaskan fenomena atau kejadian-kejadian yang terjadi. Wala safaran fanian, buku ini juga bukan sebagai safar, semacam kegiatan tur, berpergian, safar fanian, perjalanan seni, ya perjalanan seni, liwujudul kasbi wal manafi, yang untuk memperoleh manfaat atau rasa senang, ya. Fa inna kulla dzalika mimma ja'alahu ta'ala bistita'ikum, karena semua hal tadi, mulai dari peraturan undang-undang, mulai dari buku medis, buku sejarah, atau perjalanan seni, kulla dzalika, semua itu mimma ja'alahu ta'ala bistita'ikum, itu semua bisa kita lakukan sendiri, ya. Tidak perlu ada wahyu. La yatawaqqaf ala wahyin min rabbikum, tidak memerlukan wahyu dari Tuhan. Ya, la yatawaqqaf ala itu berarti tidak memerlukan. Ala wahyin min rabbikum, wahyu dari Tuhan. Jadi memang betul kita buku medis atau buku sejarah, buku undang-undang itu insya Allah dengan kemampuan manusia itu bisa kita laksanakan. Ya. Tapi yang tidak bisa kita laksanakan adalah tadi sa'adatud dunya wal akhirah, kebahagiaan dunia dan akhirat itu harus membutuhkan wahyu, gitu ya. Itu adalah poin dari argumen ini. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza ba'du mimma wasafallahu ta'ala bihi kitabahu fi muhkami ayatihi. Tudabbiruha salafakumus sholih wahtadu Tadabbaroha. Tudabbaroha salafakumus sholih. Tadabbaroha salafakumus sholih. Salafakumus sholihu. Salafakumus sholihu. Wahtadu biha fa ahjazalahum ma wa'adahum min sa'adatid dunya qabla sa'adatil akhirati fi misli qawlihi wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus sholihati liyastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim waliyumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadalahum waliyumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadalahum waliyubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Lanjut, nanggung. Wa fi qawlihi wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Ya. Wa qawluhu wa la yaj'alullah lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Oke. Lanjut lagi deh, tinggal dikit udah. Walillahil Izzatu
Walillahi izzatu walirasulihi walil mu'minin. Wa qawluhu wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Baik, syukran Mumtaz. Udah. Udah satu paragraf itu bagus. Oke. Kita dari mana tadi? Ya, wa hadza ba'dun mimma wasafa Allah Ta'ala bikum bihi kitabahu fi muhkami ayatihi. Ini adalah sebagian apa yang dideskripsikan Allah dengan Al-Quran ini di beberapa ayat. Ya, tadabbaraha salafukum shalih. Ayat-ayat tersebut telah diresapi oleh pendahulu kalian yang soleh, wahtadau biha, dan para pendahulu kalian itu telah menjadikannya sebagai petunjuk. Fa'anjazalahum ma wa'adahum min sa'adatid dunya qabla sa'adatil akhirati fi misli qawlihi. Dan Allah memberikan keutamaan atau keunggulan kepada salaf tersebut atau pendahulu kita ini dengan apa yang dijanjikan dari kebahagiaan dunia sebelum kebahagiaan akhirat. Fi misli qawlihi, sebagaimana firman-Nya, wa'adallahu alladhina amanu minkum, Allah telah menjanjikan orang-orang yang beriman di antara kalian, wa amilus shalihat, dan orang-orang yang mengerjakan kebaikan, la yastakhlifannahum, Allah akan memberi mereka kekuasaan atau khilafah atau keberlanjutan fil ardi, di dunia, kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana telah diberi kekuasaan atau keberlanjutan alladzina min qablihim, orang-orang sebelum mereka, waliyumakkinanna, dan agar Allah memberi keteguhan lahum, kepada orang-orang beriman sebelum agama mereka, alladzi irtadalahum, agama yang telah diridhoi oleh Tuhan kepada mereka, waliyubaddilanna, dan agar Allah atau agar Tuhan menggantikan kepada mereka min ba'di khaufihim amnan, setelah rasa takut mereka itu amnan, keamanan. Ya abdu dan la yusyriku nabi syai'an. Nah, ini agak unik ya. Jadi tadi Tuhan menjadikan dirinya berada di domir yang ketiga, ya, goib. Ya. Lalu tiba-tiba menjadi domir pertama atau mutakallim, ya kan? Wa'adallahu alladzina amanu minkum wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum, ya kan? Waliyubaddilanna, itu kan semuanya huwa, ya, huwa. Tapi tiba-tiba di sini ya abuduna nih, tiba-tiba jadi ana, ya, mereka menyembah saya, la yusyrikuna bi syai'an, dan mereka tidak mempersekutukan saya. Nah, itu tafsirnya kalau tidak salah di beberapa ulama itu karena saking Allah ingin menunjukkan bahwa ibadah itu private, hanya untuk Allah gitu ya. Jadi yang tadi ada iltifatud domir, istilahnya itu ada peralihan domir. Yang tadi domir huwa tiba-tiba menjadi domir ana. La ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Padahal tadi wa'adallahu, ya kan? Nah, dari huwa menjadi ana itu alasannya adalah agar dalam hal peribadatan kita itu betul-betul privat kepada Allah, ya'budunani. Jadi tiba-tiba menjadi domir ana. La yusyrikuna bi syai'an, dan mereka tidak mempersekutukan saya atau berbuat syirik kepada saya syai'an, sedikit pun. Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun, dan barang siapa yang kufur setelah itu maka mereka adalah orang-orang fasik. Juga fi qaulihi ta'ala wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin, ya, sudah menjadi hak atau kepastian bagi kami. Nah, di sini berarti Allah, malaikat, rasulnya, ya, kepastian atau kewajiban atau hak bagi mereka adalah nasrul mu'minin, untuk membantu orang-orang yang beriman.
Terus ada lagi ayat yang lain, walan yaj'alallahu lil kafirin 'alal mu'minin sabilan. Allah tidak akan membuat jalan bagi orang kafir untuk mengalahkan orang yang beriman. Walillahil 'izzatu wa lirrusulil mu'minin. Sesungguhnya kepunyaan Allah lah, al-'izzatu, keagungan atau kemuliaan. Wali rasulihi, dan juga kepunyaan rasulnya, walil mu'minin, dan kepunyaan orang-orang yang beriman. Wala tahinu, dan janganlah kalian merasa rendah diri, wala tahzanu, dan jangan bersedih, wa antumul a'launa, karena sesungguhnya kalian itu lebih tinggi derajatnya in kuntum mu'minin, kalau kalian beriman. Baik, Jajan, silahkan Jajan. Wa'adahumullahu ta'ala hazihil wu'udi fi hali killatihim wa do'fihim Wa'adahumullahu ta'ala hadhil wu'uda fi hali fi halai alai killatihim wa do'fihim wa fakrihim wa ba'dihim wa bu'dihim anil mulki wa sultani wa anjazalahum ma wa'adahum bima qadahu wa ja'alahu asaron li'ihtida'i bil Qur'an hadallahu bihadal Qur'an. Udah. Kelas, Mumtaz. Ya, habis ini siapa yang mau nanti ini aja ya, apa namanya, mengajukan diri aja ya habis ini ya. Jadi tidak perlu saya tunjuk lagi. Syukran Jajan, Mumtaz. Oke, saya artikan ya. Wa'adahumullahu ta'ala, dan Allah menjanjikan kepada mereka ya, hadhil wa'ud, janji-janji ini, janji-janji yang tadi ya, yang mulai dari kebahagiaan dunia akhirat, terus pertolongan, terus kemuliaan, al-izzah, terus al-a'laun, derajat yang tinggi. Itu fi halai, dalam keadaan ya. Ini sebenarnya halaini ya. Jadi halun, halani ya, karena dia majrur jadi halaini, karena dia idhofah ke killah jadi halai. Jadi nunnya dibuang. Jadi fi halai, dalam dua keadaan. Apakah itu? Killatihim wa dha'fihim. Ya. Killatihim ya, jumlah mereka yang sedikit, wa dha'fihim, dan keadaan mereka yang lemah. Jadi kita jangan lihat umat Islam sekarang yang sudah banyak, jumlahnya mungkin udah 2 miliar sekarang umat Islam di dunia ya. Tapi kita lihat ketika tafsir ini ditulis, Islam itu masih belum banyak. Ya, masih belum banyak, masih qillah, masih sedikit, dan dha'f, masih lemah. Ya, kalau sekarang alhamdulillah Islam sudah banyak, sudah menjadi agama kedua terbesar di dunia. Ya, mungkin nanti akan menjadi pertama ya, karena umat Islam ini kan rajin bikin anak ya. Jadi populasinya menguasai dunia. Nah, jadi di tafsir ini, ketika tafsir ini ditulis, itu keadaan Islam, atau mungkin yang dimaksud Muhammad Abdul bukan ketika tafsir ini ditulis, tapi ketika umat Islam itu sedang lemah dan sedang sedikit. Ya, Allah menjanjikan semua janji-janji yang tadi, mulai dari kebahagiaan, pertolongan, keunggulan, derajat yang tinggi. Ya. Di keadaan qillatihim wa dha'fihim, ya, di keadaan mereka yang sedikit dan lemah, wa faqrihim, dan fakrihim, dan keadaan mereka yang sedang fakir, ya, wa bu'dihim 'anil mulki wa sultan, juga keadaan mereka yang jauh dari al-mulk, kerajaan, dan sultan, dan kekuasaan. Ya. Wa anjazalahum ma wa'adahum bima qadahu,
dan Allah menjadikan mereka itu unggul dengan janji-janji yang telah ditunaikan ini. Wa ja'alahu atharan lil ihtida'i bil Qur'an. Dan Allah menjadikan itu semua sebagai atharan, hasil jerih payah atau disebabkan oleh al-ihtida'i bil Qur'an, menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk. Ya. Terakhir ya. Terakhir, siapa yang mau? Ada yang mau nggak baca nih? Ya, Lydia. Coba baca, Lydia. Bismillahirrahmanirrahim. Hadallahu bihadzal Qur'anil Arabi. Hah? Bihadzal Qur'ani al-Araba. Hadallahu bihadzal Qur'anil Arabu. Hadallahu bihadzal Qur'ani al-Araba. Al-Araba itu apa? Maf'ulnya. Jadi hadallahu bihadzal Qur'ani, maf'ulnya mana? Al-Araba. Oh iya. Hadallahu bihadzal Qur'ani al-Araba wa hada Bida'watihim ilaihi. Bida'wanihim ilaihi. Oh, itu tak itu nggak terlihat ya? Itu bida'watihim. Ya. Wa hada bida'watihim ilaihi a'zama syu'ubil ajami. Mumtaz. Fakanu bihi a'immatil umami. Fakanu bihi a'immatal umami fabil ihtida'i bihi qaharu a'zamu dawlil ardi al-mujawarati A'zama duwalil ardil mujawarati lahum dawlatur Rumi. Oke, segitu dulu. Mumtaz. Ini sampai jam berapa? Aduh, udah jam 6 ya. Cepat banget. Tadi ya mungkin terlalu mepet masuknya. Oke. Hadallahu bihadzal Qur'ani al-Araba. Nah, ini kalau teman-teman baca teks-teks Arab itu kadang-kadang begitu ya. Kadang-kadang maf'ulnya jauh di ujung, kadang-kadang fa'ilnya jauh di ujung. Jadi kita agak kesulitan memang ya. Tapi nanti insya Allah dengan bertambahnya jam terbang, mungkin nanti bisa lebih cepat untuk mengetahui di mana nih maf'ulnya, di mana fa'ilnya gitu. Ya, hadallahu, Allah memberi petunjuk bihadzal Qur'an, dengan Al-Qur'an ini. Siapa yang diberi petunjuk? Al-Araba, bangsa orang-orang Arab. Nah, kalau kita lihat di sini subjudulnya memang adalah Nidaul Muslimin, ya. Oh, bukan. Di bawah sini. Judulnya itu Siyadatul Arabi bi islahil Qur'ani li anfusihim. Supremasi atau kekuatan orang bangsa Arab dengan pengaruh Al-Qur'an yang mengislah, yang memperbaiki li anfusihim, yang memperbaiki keadaan jiwa mereka. Ya. Jadi di sini al-muallif atau penulis ingin mengatakan bahwa bangsa Arab itu menjadi kuat waktu itu karena diberi petunjuk oleh Allah dengan Al-Qur'an. Ya. Wa hada bida'watihim ilaihi, dan Allah juga memberi petunjuk. Ini juga agak sulit nih ya. Wa hada, dan Allah memberi petunjuk a'zama syu'ubil ajam. Jadi maf'ulnya di sini. Jadi kita baca enaknya kayak gini. Wa hada a'zama syu'ubil ajami bida'watihim ilaihi. Ya, dan Allah memberi petunjuk kepada a'zama syu'ubil ajam, negara-negara ajam, negara-negara non-Arab yang a'zam, yang agung, ya, bida'watihim ilaihi, dengan menyerukan mereka kepada kepada Al-Qur'an. Nah, jadi Allah memberi petunjuk kepada orang Arab, dengan Al-Quran juga kepada a'zama syu'ubil ajam,
negara-negara ajam atau non-Arab yang agung-agung, yang besar-besar. Seperti apa? Seperti Rum, Romawi, Fars, Persia, ya. Tapi nanti itu. Fakanu bihi aimmatal umam. Nah, maka mereka dengan petunjuk Al-Quran itu menjadi aimmatal umam, menjadi negara apa pemimpin-pemimpin umat manusia. Ya, fabilih tidak ibihi dan dengan memperoleh petunjuk dari Al-Quran, qaharu, mereka itu ya, bangsa Arab itu qaharu menguasai a'zamadul ardi al-mujawarata lahum. Negara-negara yang agung yang al-mujawarah, yang bersebelahan atau yang berada di sekitar lahum, di sekitar mereka orang Arab. Baik, sudah habis waktunya ya. Nanti kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Tolong ingatkan saya di sini ya. Al-mujawarata lahum. Yuda, PBA bukan Yuda. Bukan base A. Oh, BSA ya udah nanti ya. Yuda minggu depan ya. Sama aja PBA atau BSA. Ya siap. Ustaz Oke. siap. Yuda ya minggu depan. Ingatkan saya Yuda ya dari sini Daulatul Rum. Oke. Baik, syukran. Jadi ini kan direkam ya dan nanti akan diupload di YouTube sesuai menerjemahkan Al-Manar. Jadi kalau ada di YouTube kan jadi gampang. Iya. Syukran. Nakhtatim bidoa kafatul majlis. Wa doa Rabbin fa'ana. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza astaghfirukum wa lakum al-akhta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.